Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dibangunkan oleh Allah Azza wa Jalla dan dihidupkan kembali setelah kita dimatikan, dan yang paling utama kita dihidupkan di atas ketaatan kepadanya, di atas hati yang dipenuhi cinta dan harapan untuk berjumpa dengannya. Maka hal itu tidak ada yang menandinginya dari perkara-perkara dunia yang kita terlewatkan darinya. Dan di pertemuan kali ini alhamdulillah kita melanjutkan dari faedah-faedah dari kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Tentunya kalau kita ingin menggali dan mentadabburinya, itu tidak ada kertas yang mampu menulisnya, dan tidak akan habis tinta untuk menulis atau mengukir dari kedalaman hikmah-hikmah di baliknya. Yang paling utama untuk kita mengambil faedah dari kisah Nabi Ayyub alaihissalam, minimal kita mengambil 3 faedah yang terbesar untuk meniti kehidupan kita. Faedah yang pertama untuk kita pahami bahwasanya kullu syai' biyadillah, bahwa segala sesuatu itu berada di tangan Allah. Harta yang kita kumpulkan, anak-anak yang kita banggakan, keluarga yang kita berbangga-bangga di atasnya, itu semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Jangan kita banggakan sesuatu yang bukan milik kita. Jangan kita bersombong dengan sesuatu yang bukan kepunyaan dan hak kita. Itu seluruhnya hak Allah. Jikalau Allah menginginkan mengambilnya, itu mudah sekali bagi Allah. Lalu kenapa kita bersombong dengan harta kita, berbangga dengan kedudukan kita kepada Allah sehingga kita meninggalkan perintah-perintahnya? Coba kita melihat Nabi Ayyub. Allah mengambil keluarganya, menjauhkannya. Karena mengambil ada 2 makna. Ada mengambil secara untuk sementara, ada yang untuk diambil untuk selamanya. Ini Nabi Ayyub diambil keluarganya, diambil hartanya, semuanya hartanya menghindar darinya. Semua keluarganya meninggalkannya. Artinya segala sesuatu itu milik Allah Azza wa Jalla. Wa yu'ti man yasha' wa yudhillu man yasha'. Kata Allah, Allah memberi sesuatu siapa yang dikehendaki dan menahan sesuatu kepada siapa yang dikehendaki. Dari sini kita mengambil pelajaran yang kedua, bahwasanya kalau kita sudah memahami bahwasanya seluruhnya milik Allah dan akan kembali kepada Allah, dari sini pentingnya untuk kita memahami kalimatul istirja. Kalimat istirja itu banyak manusia yang salah paham. Dia membaca atau mengucapkan kalimat istirja ketika hanya orang meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, berarti ada orang meninggal. Tidak. Kita kehilangan harta, kehilangan solat, kehilangan puasa, kehilangan anak-anak, kehilangan kesehatan. Itu semuanya disunnahkan untuk kita membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah. Kekuatan ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan semuanya akan kembali kepada Allah. Jadi kalimat ini, kalimat istirja ini, bukan hanya ketika kita ditimpa kematian, tapi dalam segala halnya. Ketika ada sesuatu yang kita miliki, merasa kita miliki, kemudian Allah ambil, kalimat itu paling utama untuk kita ucapkan. Artinya kita tidak akan pernah kecewa kepada Allah. Allah mau ambil harta saya, ambil. Bukan punya saya. Ini hanya titipan. Kalau misalnya kita dititipkan barang dan orang yang menitipkannya ingin mengambilnya, apakah kita marah? Apakah kita kecewa? Tentu kegilaan. Pasti kita memberikannya, punyanya. Begitu juga kalau keluarga kita diambil, harta kita diambil, kekuatan kita diambil, kesehatan kita diambil, pandangan kita yang kuat diambil, pendengaran kita diambil, langkah kaki kita tidak bisa kita lagi melangkah. Semuanya kalau Allah ambil, maka kembalikan kepada Allah. Ini pelajaran yang kedua yang untuk kita mengambil pelajaran padanya. Yang pertama,
bahwasanya seluruhnya milik Allah. Yang kedua, pentingnya doa. Pentingnya doa. Hendaknya kita berdoa meminta kepada Allah agar kita seperti iman yang paling utama. Kita mengenal Allah, itu pemberian dari Allah. Yang banyak manusia tidak mengenal Allah. Apa itu Allah? Siapa itu Allah? Bagaimana itu Allah? Bagaimana cara mendekatkan Allah? Banyak yang tidak mengenalnya. Maka dari itu hendaknya kita meminta kepada Allah agar kita diwafatkan di atas keyakinan, yakin tentang adanya Allah. Ini yang paling utama untuk kita meminta. Bahwasanya surga dan neraka milik Allah. Minta kepada Allah dimasukkan ke dalam surga tanpa azab, tanpa hisab, dan dijauhkan dari neraka. Minta kepada Allah keluarga yang di atas ketaatan kepadanya, keluarga yang tolong menolong untuk menggapai ridhonya. Itu yang harus untuk kita senantiasa berdoa padanya. Yang ketiga, untuk kita mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ayub alaihi salam, pentingnya untuk kita senantiasa kembali kepada Allah. Pentingnya untuk kita senantiasa kembali kepada Allah, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang. Dan yang keempat, pelajaran yang paling utama untuk kita mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ayub alaihi salam, hendaknya senantiasa untuk kita memperhatikan bahwasanya kemuliaan bukan dengan harta, jabatan, dan anak-anak. Seandainya kemuliaan itu didapatkan dengan kekayaan, dengan jabatan yang tinggi, tentu semua para nabi dan para rasul akan diberikan kekayaan, akan diberikan keluarga yang banyak, akan diberikan kedudukan yang tinggi. Tapi sekali lagi, al-karamatu laysa minal ghina'i, bukan kemuliaan dari kekayaan. Berapa banyak orang yang terhinakan disebabkan kekayaannya. Berapa banyak orang yang menjadi bahkan bagaikan kotoran disebabkan kedudukannya. Itu berarti kemuliaan bukan disebabkan harta benda dan kedudukan. Akan tetapi kata Allah Azza wa Jal, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling termulia di sisiku, kata Allah, di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Maka dari itu kita melihat dari kisah Nabi Ayub alaihi salam, walaupun dia dalam keadaan tidak memiliki harta, tidak memiliki keluarga, tapi dia memiliki ketakwaan yang mengakibatkan ia dimuliakan oleh Allah. Di antara bentuk kemuliaan kepadanya yaitu doanya langsung dikabulkan ketika ia berdoa. Walaupun sudah 18 tahun dia kena penyakit, berdoa langsung dikabulkan doanya. Jadi 4 pelajaran yang paling utama untuk kita mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ayub alaihi salam, hendaknya senantiasa merasuk ke dalam kehidupan kita. Karena di hari ini, di ekonomi yang sangat mendesak, banyak manusia yang kecewa kepada Allah. Saking kecewanya, dia tidak ingin lagi beribadah kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan berita gembira kepada kita semua, alhamdulillah, semua kajian kita di masjid ini itu sudah mulai dimasukkan ke dalam YouTube. Jadi kalau nanti di hari kemudian saya meninggal dunia, alhamdulillah, generasi-generasi kita atau bapak-bapak sekalian ingin tetap melanjutkan dari pelajaran-pelajaran, mengulangi pelajaran-pelajaran, kita sudah masukkan di YouTube. Ada nama channelnya Rumah Fikih Makassar. Itu sudah jadi, sudah masuk 4 video. Dan itu diantaranya hampir 200 video. Karena mulai dari bulan 10 tahun kemarin, ceramah kita seluruhnya yang ada di Masjid Subulus Salam ini atau Babus Salam ini, itu semuanya masuk ke dalam video itu insyaAllah dengan satu persatu, karena sudah dimasukkan oleh teman. Dan itu juga masuk, jikalau ada yang ingin memahami fikih Asmaul Husna, bagaimana memaknai makna Rahman, makna Rahim, makna Salam, makna Razak, yang kita kajikan di Masjid Nurul Iman, itu juga kita masukkan di YouTube itu. Jadi pelajaran seluruhnya di masjid ini, mulai dari bab solat, bab puasa, bab umrah yang pernah kita kajikan, itu semuanya sudah dimasukkan ke dalam YouTube. Alhamdulillah. Ini yang bisa kita berikan dan ingatkan kepada kaum muslimin. Dan saya mengajak kepada kaum muslimin agar mengadakan amal jariah sebelum meninggal dunia. Ini harusnya untuk kita perhatikan. Subhanakallahumma bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.